Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Al-Multazam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada Ramadan tahun 1445 Hijriah. Pada kesempatan podcast kali ini kita akan bahas tentang puasa untuk detoksifikasi tubuh. Nah, sudah bersama dengan kita narasumber yang sudah tidak asing ya. Beliau adalah Mudir Ma'had Al-Multazam 1 dan beliau merupakan pakar kesehatan. Jangan pakar. belum ya. Masih senantiasa belajar. Intinya berkecimpung dalam dunia kesehatan lah. Beliau banyak membantu teman-teman yang punya masalah tentang kesehatan. Dan kali ini kita akan bahas tentang puasa sebagai detoksifikasi bagi tubuh. Sebagaimana kita tahu semua bahwasanya Islam itu tidak mungkin bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Yeah. Islam memerintahkan untuk makan yang halal dan yang baik. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, halal dan baik. Artinya ketika kita hidup sesuai dengan ajaran Islam, seharusnya kita tidak akan sakit, kita akan sehat terus itu. Tapi kenapa kita lihat fenomena di masyarakat kita ini banyak orang yang sakit dan seterusnya. Nah, ini kita akan bahas. Nah, sebenarnya apa Ustaz makna dari detoksifikasi tubuh itu? Ya. Baik, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Terkait dengan apa yang disampaikan antum tadi terkait dengan detoksifikasi tubuh, ya, sebelum kita membahas ya apa itu detoksifikasi, apa tanda-tanda sehingga tubuh itu apa tanda-tanda sehingga tubuh itu memerlukan detox, sebelumnya ada sebuah ayat Al-Quran yang patut kita jadikan sebagai landasan pedoman hidup kita terkait dengan kesehatan, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam ayat ini tidak seperti ayat tentang puasa. Allah memanggil hanya orang-orang yang beriman. Tapi terkait dengan makanan, ya, Allah memanggil hambanya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi khitabnya itu adalah semua manusia. Perintah Allah adalah kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah ya dari apa yang telah diberikan Allah yang halal dan baik. Berarti ini ilmu umum ya? Umum. Untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Tidak khusus untuk orang Islam. Tidak khusus saja. untuk orang Islam saja. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ketika menciptakan hambanya, itu tentunya menginginkan hambanya, makhluknya itu dalam kondisi yang terbaik. Gitu. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan dua hal ya kepada manusia untuk memakan makanan yang baik, yang halal. Ya. Kemudian kedua adalah memakan makanan yang baik. Karena halal belum tentu baik. Ya. Ya, baik juga belum tentu halal. Jadi syarat itu dua harus dipenuhi. Nah, terkait dengan baik, ya, para ulama menyampaikan apa yang dimaksud dengan thayyiban. Ya, yaitu mastatoba lil abdan wal uqul. Nah, jadi yang nama yang baik itu adalah
makanan yang baik untuk tubuh kita dan akal kita. Ya. Intinya bahwa saat kita mematuhi aturan Allah, ya, sebagaimana yang antum sampaikan tadi, insya Allah sehat. Ya. Halal dan baik. Halal dan baik, gitu kan. Nah, baik itu kan kita juga tentunya bisa banyak belajar, gitu kan. Ya, kira-kira tubuh saya ini memerlukan makanan yang seperti apa, gitu kan. Tubuh kita itu kira-kira kalau makan ini apa efek bagi tubuh kita? Kan sekarang sudah Masya Allah beredar ilmu pengetahuan terkait dengan makan makanan yang baik dan tidak baik, gitu kan. Nah, permasalahannya adalah ini, manusia ini kadang tidak memikirkan efek apa yang ia makan dan minum untuk masa depannya. Ya. Apalagi sekarang banyak kuliner. Nah, ini kuliner ini adalah salah satu pencetus ya kenapa tubuh manusia yang pecinta kuliner itu banyak racun-racun dalam tubuhnya. Nah, ini pemirsa Al-Multazam TV, terutama bagi pecinta kuliner, terutama kita harus berhati-hati ya. Kita berhati-hati. Nah, bagi para pecinta kuliner, Ustaz, barangkali ada tanda-tanda atau ciri-ciri tubuh yang sudah harus didetoksifikasi, itu seperti apa, Ustaz? Baik, sebelum ke sana mungkin ada beberapa pemirsa yang belum terlalu paham terkait dengan detox itu apa, detoksifikasi itu apa. Jadi detoksifikasi itu tubuh itu, jadi detoksifikasi itu adalah cara tubuh untuk mengeluarkan zat-zat racun dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya secara ilmiah Allah itu sudah memberikan seperangkat organ ya di dalam tubuh kita yang itu mampu untuk mengeluarkan racun secara ilmiah. Ya, bahkan dalam surat At-Tin itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam kondisi yang terbaik. Ya, tubuhnya baik, organnya baik, gitu kan. Ya. Lalu siapa yang merusak? Yang merusak adalah manusia itu sendiri. Ya, dengan cara apa? Nah, ini pemirsa, ini yang perlu diketahui bersama. Kalau terjadi tanda-tanda gejala dalam tubuh kita, misal ya sembelit, ya, karena normalnya saat orang itu memasukkan makanan ke dalam tubuh, itu seharusnya ketika sudah diolah, dicerna, itu dibuang. Yang nggak berguna untuk tubuh itu dibuang. Normal setiap hari, tapi ada orang yang ternyata berhari-hari. Ya, bahkan saya pernah bertemu orang itu baru bisa buang air besar itu lebih dari 5 hari. Nah, ini berarti iya, ini adalah tanda-tanda ya bahwa dalam tubuhnya itu ada sesuatu yang nggak beres. Ya, sembelit, kemudian letih, lesu, lelah, ya, mudah letih, mudah lesu, mudah lelah. Ya, bawaannya pokoknya tubuh itu pengennya istirahat aja lah. Nah, itu salah satu juga tanda-tanda adanya sesuatu yang nggak beres dalam tubuh kita. Ya, kemudian selain itu sering sakit kepala. Ya, kita sering ya kalau sakit kepala itu ya hal yang lumrah ya, tapi sering sakit kepala. Ya, kemudian kulit juga terganggu, ya, sering gatal-gatal, gitu kan. Kemudian juga ada juga salah satu tanda-tanda bahwa tubuh kita itu perlu detox itu adalah ketika bau badan itu yang kurang enak lah. Nah, jadi di antara kelima hal tadi itu adalah tanda-tanda bahwa tubuh kita memerlukan detox dan tubuh kita itu ada racun yang perlu dikeluarkan. Permasalahan adalah ya seharusnya ketika memang kita nggak bisa menghindari kita itu terkena racun, gitu kan. Ya, sebenarnya kalau tidak kelebihan itu tubuh itu sudah secara otomatis ilmiah itu bisa mengeluarkan seperti ginjal, ya, ginjal itu kan bisa mengeluarkan racun melalui urin, gitu kan.
kemudian hati gitu kan, itu juga bisa menyaring racun, kemudian memprosesnya dan mengalirkan darah, kemudian mengeluarkan lewat kotoran gitu kan, buang air besar gitu kan. Hanya pertanyaannya kenapa gitu loh. Kenapa tubuh kok tidak sempat, atau tubuh itu mengalami kebanyakan gitu loh. Jadi kebanyakan racun sehingga yang tadinya dikeluarkan sudah nggak mampu lagi. Akhirnya apa? Menumpuk dalam tubuh dalam jangka waktu yang panjang. Yang inilah yang menyebabkan orang itu banyak kena penyakit. Ya, ya. Ya, berarti sebenarnya yang sudah dijelaskan tadi ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu sudah menciptakan kita itu dengan sebaik-baik bentuk. Betul. Ya, termasuk berarti organ di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah organ terbaik yang di dalamnya ada apa namanya alat untuk menetralisir racun yang ada gitu loh. Nah, karena mungkin tadi banyaknya apa namanya racun yang masuk dan seterusnya sehingga tubuh kita itu overload lah. Betul, overload. Sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Betul. Nah, kalau sudah seperti itu, Ustaz, sekarang berarti solusi untuk kita ini seperti apa, Ustaz? Jadi solusi bagi pemirsa semuanya jika sudah mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, tentunya di sana banyak gejala-gejala, silahkan nanti bisa dilihat ya, bisa lihat di website itu juga banyak sekali. Ketika kita sudah mengalami gejala-gejala tadi dan idealnya nggak usah menunggu, ya nggak usah menunggu kita ada gejala baru kita mengeluarkan gitu kan. Nah, tapi kita perlu sedia payung sebelum hujan, gitu kan? Karena al-wiqayatu khairum minal ilaj, ya berjaga-jaga itu lebih baik daripada penyembuhan, pengobatan, gitu kan? Maka teman-teman semuanya, para pemirsa, agar tubuh kita tetap terjaga, karena ini adalah sebagai amanah, gitu loh. Yang pertama adalah tubuh ini diberikan Allah dengan sebagai bentuk, kita harus jaga. Gitu kan. Ini amanah yang dititipkan Allah. Allah menitipkan ginjal, Allah menitipkan pankreas, Allah menitipkan usus kecil, usus besar, Allah menitipkan hati dan organ yang lain, ini kan untuk dijaga gitu kan. Ya, karena ini amanah berarti harus kita jaga. Maka cara menjaga tubuh kita agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penciptanya, itu tentunya kita harus menjaga makanan tadi. Yang pertama, ya, menjaga makanan. Hanya makan yang halal dan baik. Ya, jenisnya baik, caranya juga baik. Ya, bisa jadi makanan itu baik, tetapi cara makannya overload, gitu kan, kebanyakan. Gitu kan, sehingga menyebabkan proses di lambung itu terlalu berat. Apalagi, nah ini tidak jarang orang-orang yang seharusnya malam itu untuk istirahat, gitu kan, itu malah diberikan makanan yang berat, gitu kan, misal nasi goreng, gitu kan, ya, padahal malam itu kan untuk istirahat, gitu kan. Ya. Berarti termasuk istirahat dari makan, Ustaz, ya, bukan istirahat dari aktivitas saja. Betul, istirahat dari makan juga. Makanya kenapa yang kedua selain makan halal dan baik itu adalah perlu mengistirahatkan ya tubuh kita dari konsumsi makanan-makanan dalam jangka waktu yang lama. Ya. Jadi sebenarnya kalau bukan karena puasa, pas waktu puasa itu kalau kita makan dengan jangka waktu yang normal, itu sebenarnya sudah ada namanya detoksifikasi tubuh secara alami, gitu kan. Tapi kadang-kadang tadi ya, karena makannya ada makanan yang kurang baik, gitu kan, sehingga overload tadi, maka perlu ada detoksifikasi yang lebih lagi. Ya, di antaranya adalah dengan puasa Ramadan. Ya, hubungannya sekarang, Ustaz. Hubungan puasa dengan detoksifikasi ini. Ini kan perlu diteliti secara ilmiah nih. Betul. Puasa kan tidak makan gitu. Ya. Nah, apakah ada apa namanya organ-organ tubuh kita yang selama karena tidak masuk makanan kemudian dia bekerja dan seterusnya seperti apa? Gitu? Nah, ini penting banget ya. Jadi ada organ-organ yang sangat vital ya, yang dalam bekerjanya itu sangat membantu kesehatan tubuh kita.
Ya, di antaranya adalah pankreas, ya, kemudian hati, usus kecil, ya, usus besar, dan lambung. Ya. Nah, ini harus dijaga benar nih. Ya, maka bagaimana cara menjaganya? Ya, kalau tadi sudah sampaikan dengan menjaga makanan dan minuman, kemudian karena nggak cukup, ya, dan Allah sudah tahu sebenarnya manusia itu adalah yang pasti akan mengikuti setan. Maka dalam ayat tadi kan, dalam surah Al-Baqarah ayat 168 tadi kan, lanjutannya kan, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan mengikuti keinginan setan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu pasti menginginkan hal yang tidak baik untuk hambanya. Salah satunya adalah terkait dengan makanan. Ya, biar manusia itu makan sembarangan, biar manusia itu makan sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan kebutuhannya, yang akibatnya menyebabkan sakit. Karena kalau orang sakit, ya, itu kan kesalahan sendiri. Kalau orang sakit dalam jangka waktu lama, nggak sembuh-sembuh, nah ini ternyata ini beberapa pasien yang saya temui, ternyata ada orang yang sudah menyerah, putus asa. Ya, saya sudah berobat ke sana kemari, sudah konsumsi ini dan itu, kok masih sakit gitu kan. Ya, dan akhirnya menyebabkan dia itu putus asa, sehingga ada yang nggak sedikit loh orang sakit, nggak sembuh-sembuh, akhirnya mengakhiri hidupnya. Karena nggak tahan. Gitu kan. Jadi kenapa kaitannya tadi setan itu menginginkan manusia itu makan yang nggak baik, yaitu menginginkan agar tidak hanya sekedar manusia itu makan ini dan itu, nggak sekedar manusia itu nanti sakit, tapi ya bisa jadi tujuan utamanya adalah bagaimana manusia itu menjauhkan dari penerimaan takdir tadi. Ya, karena nggak sedikit orang yang sakit itu nggak menerima takdir, gitu kan. Ya, jadi kelima hal tadi, organ-organ tadi harus dijaga. Ya, salah satunya adalah dengan mengistirahatkan. Makanya kalau puasa, jadi kalau di planet itu minimal puasa itu 12 jam ya, kalau di Indonesia gitu kan. Ketika kita mengistirahatkan kelima organ tadi untuk bekerja, maka mereka diberikan waktu untuk istirahat. Ketika organ ini istirahat, nah itu adalah ada proses yang optimal dalam mengeluarkan zat-zat racun yang ada dalam tubuh manusia. Berarti ketika puasa atau nanti ketika mereka bekerja lagi gitu? Ketika puasa. Jadi detoksifikasi itu kan ada yang dengan puasa, ada yang dengan mengkonsumsi ya makanan yang mampu untuk membantu detoksifikasi, atau dengan istirahat yang cukup, itu juga detoksifikasi tubuh alami. Tapi karena puasa ini dalam waktu lama, kemudian yang paling penting adalah niatnya karena Allah. Ini penting juga ya kan. Karena nanti akan beda orang yang puasa niat karena Allah dengan puasa yang tidak, itu hasil yang direspon oleh tubuh kita akan beda. Puasa karena diet, puasa karena betul. Untuk kesehatan, termasuk ini juga jangan diniatkan puasa itu untuk detoksifikasi ya. Iya, betul. Tetap namanya puasa ya karena Allah gitu kan. Entah itu nanti jadi langsing, entah itu tubuh sehat, itu udah bonus. Itu bonus dari Allah gitu. Itu pasti gitu, karena secara alami gitu. Secara alami puasa mampu untuk membuang racun-racun dalam tubuh kita. Itu udah alam, nggak usah diniatkan itu aja. Udah niat karena Allah aja, lihat Allah. Berarti kita ibadahnya ada pure. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun ini kan secara ilmiahnya ya. Iya, secara ilmiahnya. Karena tadi kembali ke awal bahwasanya Islam itu tidak mungkin bertentangan dengan sains atau pengetahuan gitu. Jadi semuanya sinkron. Dan puasa itu pasti sehat gitu. Karena banyak di luar sana bahkan para pekerja itu dilarang untuk berpuasa. Kenapa? Karena ditakutkan mengurangi kinerja dan seterusnya gitu. Ya, jadi tadi ya kembali ke hubungan puasa tadi. Jadi puasa mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kesehatan tubuh kita. Karena mengistirahatkan minimal 5 organ tadi. Ya, karena kalau orang misalnya nggak puasa makanan sembarangan, maka akan terganggu. Jadi akan bekerja, lambung itu bekerja terus gitu kan. Kemudian usus ini, usus besar maupun kecil, itu juga nanti akan bermasalah.
Ya, apalagi makan makanan yang bersoda, makan makanan pewarna, makan makanan manis buatan. Wah, itu kan nanti bisa melukai ya organ-organ tadi, sehingga menyebabkan ya tidak manusia bekerja akan maksimal gitu. Iya. Nah, sekarang untuk pola hidup selama puasa ini, Ustaz. Kita kan sudah diistirahatkan nih organ selama kurang lebih 12 jam nih di siang hari gitu. Nah, khawatirnya nih ketika ketika berbuka puasa ini kita salah makan dan seterusnya tuh, yang mana nanti racun yang masuk itu akan banyak gitu. Iya. Jadi solusi untuk sahabat-sahabat Al-Multazam TV itu seperti apa? Iya, sahabat Al-Multazam, kita harus memanfaatkan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Ya, inilah bentuk cinta dan kasih sayang Allah agar kita bisa menjaga amanahnya, agar kita itu bisa sehat. Ya, maka saat Allah sudah memberikan kita waktu ya untuk berpuasa, tubuh kita sudah istirahat, organ-organ tubuh kita supaya optimal dalam mengeluarkan racun, seharusnya ini dijaga sampai nanti buka puasa. Ya. Jangan sampai kita sudah menjaga, siangnya kita sudah ada detoksifikasi, pas buka diracun lagi. Racunnya lagi. Bahkan bisa jadi racunnya itu lebih banyak daripada hari biasa gitu kan. Karena bayangan orang kalau sedang puasa itu kan pengen makan ini, pengen makan itu. Sehingga apa? Dikumpulkan jajanan-jajanan itu. Jajan-jajanan. Misal ya, ini diantara yang bisa mengganggu detoksifikasi tubuh ya. Kebanyakan konsumsi gula. Ya. Gula. Banyak konsumsi gula. Kemudian yang berminyak. Ya, seperti gorengan. Ya. Ini kan. Gorengan. Berarti itu perlu dihindari saja. Iya. Perlu dihindari apa dikit saja, Ustaz? Tentunya kalau tubuh sudah mengalami yang saya sebutkan tadi ya, tanda-tanda gejala tadi, sebaiknya dihindari. Dihindari. Sebenarnya dihindari. Tapi kalau belum, kalau mau sedikit aja, mangga. Tapi perlu detoksifikasinya itu berlanjut nanti ya. Setelah Ramadan itu berlanjut itu kan. Iya, betul. Dengan puasa sunnah seperti itu gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti tadi makan pewarna gitu kan, kita kan nggak tahu ya. Gula, kemudian zat-zat kimia pewarna gitu kan. Nah, minyak gitu kan. Nah, itu kan sesuatu hal yang bukannya itu memang dibutuhkan ya. Itu dibutuhkan, tapi kalau kebanyakan tadi loh. Kan kita butuh minyak, tapi kalau kebanyakan gitu kan. Kita juga butuh lemak, tapi kalau kebanyakan itu juga nggak baik bagi tubuh kita gitu kan. Maka seyogyanya, maka kenapa dalam hadis itu Rasulullah ketika berbuka yang pertama dimakan adalah kurma. Ya, karena kurma itu sudah sangat cukup nutrisi yang terkandung dalam kurma. Karbohidratnya, proteinnya, mineralnya, vitaminnya, zat-zat lainnya itu komplit di kurma. Bagaimana dengan ini, Sab? Es biasanya orang kan enaknya itu kan habis puasa gitu. Langsung es nyes gitu. Kan tubuh kita itu kan kalau sedang puasa itu kan lambung kita kan harus sudah siap kira-kira yang dikonsumsi itu yang aman. Ya. Maka sebenarnya makan makanan yang manis, tentunya manis yang alami ya gitu kan. Bukan gula tadi. Bukan buatan, gula bukan kan banyak makan makanan yang sirup itu kan, itu manis buatan gitu kan. Nah, sehingga ketika khawatirnya ketika tubuh lambung dalam kondisi yang belum siap untuk konsumsi makanan atau minuman yang bisa dibilang ekstrim gitu kan. Kan suhu tubuh kita kan masih hangat gitu kan. Langsung dihantam dengan hal yang dingin, itu bisa jadi tubuh kita kaget. Ya. Berarti itu termasuk kategori yang nggak baik. Kalau menurut saya itu kurang baik. Ya. Mungkin orang akan beda ya. Ada, saya udah biasa kok minum es itu kan. Mungkin saat itu kondisinya masih baik-baik aja gitu kan. Tapi ketika nanti sudah menjelang usia-usia ini, tentunya akan merasakan
seperti itu. Jadi kontraksi. Kalau mau minum es ya dijarak dulu gitu kan. Jadi minum yang normal ya ahad dulu, kemudian korma kalau ada ya, makanya harus ada korma gitu di rumah gitu kan. Baru nanti minum es lah. Ya, jadi di awal dulu pemanasan dulu gitu kan. Tidak langsung minum esnya. Khawatir nanti kaget lambung. Seperti itu. Apalagi esnya juga perlu diperhatikan. Ada es yang itu kan apa ya, proses pembuatan es kita nggak tahu itu kan. Iya. Apakah itu dari air apa, air matang, air mentah, atau seperti apa gitu kan, tercampurnya itu. Berarti ini sahabat Al-Multazam TV yang dimuliakan Allah. Jadi untuk berbuka harus ada beberapa hal yang harus kita hindari. Yang pertama banyak makan gula ya. Kemudian yang kedua tidak banyak makan yang berminyak, goreng-gorengan. Kemudian yang ketiga es dihindari. Kemudian apalagi tadi satu lagi? Jadi yang perlu dihindari adalah sering konsumsi makanan tinggi gula. Ya, tinggi gula itu biasanya terdapat di biskuit, itu kan, makan makanan jajan-jajanan. Oh, berarti gula gitu, itu tidak hanya gula saja. Berarti makan-makan yang mengandung gula, bukan gula pasir atau apanya, yang mengandung gula, termasuk kebanyakan nasi gitu kan, karena di nasi itu kan ada makan gulanya gitu kan. Kemudian sering konsumsi makanan yang mengandung tambahan MSG. Nah, kemudian sering konsumsi minuman tinggi gula tadi ya. Kopi, tapi kopi sudah ada gulanya gitu kan. Kemudian minum-minuman sasetan yang sudah jual-jual itu kan, masya Allah itu kan gulanya juga gula-gula inilah gula biang lah, bukan gula asli gitu kan. Kemudian sering juga termasuk yang memperparah ataupun penyebab proses detoksifikasi tubuh itu nggak berjalan dengan sempurna, itu dengan terpapar dengan polusi udara, ya. Kendaraan bermotor, kemudian rokok. Makanya ini mumpung nih para pemirsa ini dalam kondisi puasa Ramadan ya, sudah bisa menjaga seharian tidak merokok, itu harusnya dilanjutkan malamnya. Kan? Tidak usah merokok lagi. Iya, karena dalam kandungan rokok itu kan dari Dinkes sendiri sudah dicantumkan gitu kan. Rokok itu banyak dengan racun-racun gitu kan. Ya, rokok ataupun asap-asap pabrik gitu kan. Kemudian ada juga bahan-bahan kecantikan kulit dan wajah ya yang kurang sehat juga. Itu termasuk meracuni berarti? Itu meracunin, karena nanti akan diserap oleh pori-pori gitu kan. Masuk dalam. Nah, biasanya itu kosmetik yang murah gitu kan. Karena kalau bahannya asli dan baik itu biasanya pasti memang harganya juga ada harga ada barang lah gitu kan. Maka ini kan pilihan gitu. Kita kinclong sekarang tapi efeknya jauh ke depan, atau mending kita investasi untuk tubuh kita ya dengan beli kosmetik yang berharga seperti itu ya. Kemudian juga kurang istirahat, ini juga mampu untuk mengurangi ya kerja tubuh itu dalam detoksifikasi. Maka tubuh itu juga perlu istirahat dengan yang cukup. Berarti definisi cukup itu seperti apa, Ustaz? Kalau tentunya masing-masing usia beda ya. Nah, kalau umuran misalnya kita ini ya memang sampai 7 jam gitu lah. Istirahat 7 jam gitu sama sehari semalam. Jadi makannya dipilih, makan makanan yang baik kemudian istirahat yang cukup. Nah, kemudian yang masih merokok itu harus dihindari. Dikurangi. Bukan dikurangi, kalau bisa dihindari. Karena puasa sudah berhasil itu kan. Puasa sudah berhasil sehari 12 jam, harusnya dilanjutkan malamnya. Insya Allah dengan niat yang kuat bisa kok. Dan ini sekedar informasi bagi pemirsa yang masih merokok, yang ingin berhenti untuk merokok, nanti bisa Iya, bisa insya Allah dengan sebuah teknik namanya teknik chef ya. Insya Allah bisa diusahakan untuk membantu berhenti merokok gitu kan. Karena merokok bukan hanya untuk kesehatan diri ya perokok, tapi juga keluarganya. Ya. Jadi rokok itu apa ya? Ada yang rokok pasif,
Ada aktif, ada yang pasif gitu kan. Jadi keluarga nanti bisa nanti kena gitu, kena racun-racun yang dibawa baik di dalam tubuhnya, kemudian bajunya itu juga membawa racun. Gitu. Jadi selain memberikan madarat bagi diri sendiri, dia memberikan madarat bagi orang lain gitu. Iya. Dan terakhir Ustaz, ini mungkin tips-tips bagi sahabat Al-Multazam TV, bagaimana menjalankan ibadah puasa ini dengan sehat sesuai dengan perintah agama gitu. Ya. Jadi Allah sudah memerintahkan ya untuk berpuasa, atau semua perintah Allah itu pasti mengandung hikmah untuk kebaikan hambanya. Dan semua larangan Allah itu pasti ada konsekuensi manakala dilakukan. Ya, karena Allah sebagai pencipta, pasti Allah lebih tahu kondisi tubuh hambanya, ya kan? Maka bagaimana kita menjaga amanah tubuh ini dengan sebaik-baiknya? Ya, tentunya salah satunya adalah dengan berpuasa, ya. Kemudian kita menjaga makanan dan minuman hanya boleh dimakan dan diminum adalah yang halal dan baik. Insya Allah dengan dua hal ini, ya, dengan dua hal ini, insya Allah manusia akan sehat. Amin. Pemirsa Al-Multazam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak terasa sudah setengah jam ya berlalu ya. 40 menit bahkan sudah berlalu, dan tibalah di penghujung acara. Jadi kesimpulannya bahwa puasa ini merupakan detoksifikasi alami bagi tubuh. Sebagaimana sudah dijelaskan, perintah agama itu pasti membawa kebaikan, dan larangan agama itu pasti membawa keburukan, karena Allah yang tahu kebaikan dan keburukan bagi manusia. Gitu. Mungkin itu saja. Ada pesan lagi, Ustaz? Sudah cukup. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.